Pandemi COVID yang menyerang Indonesia memang membuat keadaan semakin sulit. Dimulai dari berita-berita yang terlihat menakutkan, pikiran yang kacau, keadaan hati yang tak menentu, dan rasa takut untuk menjalani hidup. Meski sulit, namun sebagai manusia harus tetap menjalankan hidup di tengah pandemi dengan berpikir positif serta mindfulness. Namun, seperti apakah mindfulness itu dan bagaimana cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Nah, Smart Viewers, untuk mengetahui nih kira-kira apa aja sih mindfulness itu apa dan cara melatihnya, kita sudah bersama Mas Adri di sini. Halo Mas. Terima kasih sebelumnya udah mau nyempetin waktunya untuk kita nih ngobrol-ngobrol soal mindfulness meskipun singkat, padat dan jelas. Tapi mungkin boleh jelasin dulu mindfulness itu apa sih, Mas? Mindfulness itu adalah kondisi di mana kita sadar dengan diri kita sendiri di sekarang ini. Sebenarnya sederhananya begitu. Jadi banyak orang yang kayak mungkin berkata kayak, oh mindfulness itu related with spiritual atau sesuatu yang mungkin aneh-aneh gitu ya. Tapi secara sederhananya adalah mindfulness adalah kamu sadar sama diri kamu seutuhnya di saat sekarang ini. Udah sesederhana itu. Fokus gitu ya, kita lagi ada di sini. Fokus, aware gitu. Jadi kayak misalnya kita lagi duduk sama-sama, berarti yang kita rasain adalah saya duduk di sini lagi ngobrol sama Viana, udah kayak gitu. Sekarang tuh udah bukan waktunya kita tuh kaget sama keadaan pandemi ya kan. Nah, menurut Mas Adri sendiri, gimana sih cara melatih atau membangun pemikiran mindfulness di tengah keadaan yang seperti sekarang ini, di tengah pandemi yang tidak pasti, supaya kita fokus, kita menyadari apa adanya dan nggak perlu takut lagi, nggak perlu parno lagi, seperti apa, Mas? Hidup tuh udah padat banget. Ada yang sekolah, ada yang kerja, belum jadwal ngopi, jadwal nongkrong gitu ya. Padat gitu. Padat gitu ya. Nah, waktu kita pandemik, kita diminta untuk balik lagi. Cuma kita dan diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kenapa itu menjadi istilah kata tren gitu ya. Sebenarnya bukan tren sih, tapi itu lebih kepada memang kondisi akhirnya membuat kita balik lagi sama diri kita. Kalau saya paling suka adalah nafas sama journaling. Selain dengan meditasi, apa sih yang bisa melatih untuk membangun pemikiran mindfulness? Oke, jadi meditasi salah satunya. Yang core dari meditasi adalah latihan bernafas sebenarnya. Jadi selalu latih sadar nafas. Karena banyak dari kita itu nggak sadar sama nafas kita. Kita ngerasa nafas dari kecil kan, dari lahir udah nafas gitu. Padahal itu perlu dilatih supaya nafas kita itu boleh dibilang komplit dari hidung sampai ke perut. Nah, kalau untuk pemikiran mindfulness ini bisa nggak sih, Mas, dalam jangka panjangnya itu seperti apa gitu? Kita harus membangun ini, jangka panjangnya nanti kira-kira kayak apa sih membangun pemikiran mindfulness? Oke, jadi maksudnya kalau misalnya kita berlatih terus, nanti kita bisa jadi kayak apa gitu ya? Yang pasti menurut saya tuh ketika kita belajar mindfulness, kita jadi lebih tahu siapa kita. Gitu ya, kita tahu siapa diri kita, kekurangan dan kelebihan, dan juga yang paling penting adalah tahu tujuan hidupnya mau kemana. Gitu. Karena mungkin aja dalam perjalanan kita itu saat ini adalah proses pembelajaran, bukan ujungnya. Jadi by being mindful, kalau misalnya contoh Viana udah tahu mau jadi apa gitu, sekarang mungkin bukan tujuan akhir. Mungkin dari sini nanti pelan-pelan jadi tahu, oh sebenarnya saya sukanya di bagian sini. Oke, dan itu tadi Smart Viewers pembicaraan saya bersama Mas Adri dan akhir kata saya Viana Anindita beserta petugas. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa.